Halo semuanya, hari ini kita mau membandingkan dua koin meme yaitu Shiba Inu dan juga Kishu Inu teman-teman. Nah, kalau misalnya kita bisa bandingkan dari Shiba Inu, nah sebenarnya Shiba Inu dan juga Kishu Inu ini memiliki kontrak yang sama, yaitu sama-sama berdiri di atas blockchain yaitu Ethereum, atau biasanya kita sebutnya dengan ERC20. Di sini ada kontraknya, yaitu sama-sama berdiri di atas kontrak Ethereum. Kemudian untuk market cap Shiba Inu masih lebih tinggi dibandingkan dengan market cap dari Kishu Inu, di mana Shiba Inu memiliki market cap yaitu sekitar 2,6 juta, tetapi Kishu Inu di sini hanya memiliki market cap yaitu 169.000 dolar. Masih beberapa kali lipatnya dibandingkan dengan Shiba Inu. Nah, kemudian kalau misalnya kita bisa melihat dari Shiba Inu ini, di sini dia memiliki total supply yaitu 1000 triliun koin. Kalau kita bandingkan dengan Kishu Inu, di sini dia memiliki total supply yaitu 100.000 triliun koin. Jadi kalau dibandingkan dengan total supply, sebenarnya Shiba Inu ini memiliki supply yang lebih sedikit atau kelangkaannya juga semakin besar. Shiba Inu ini dan juga Kishu Inu sama-sama listing di berbagai macam market. Kalau kita bisa lihat di sini Shiba Inu ada listing di Binance, Huobi, Gate.io, KuCoin. Nah, nggak kalah sama Kishu Inu, dia juga listing di banyak market. Ada Uniswap, Gate.io juga ada, OKEX, Big One, OneInch, Polynex. Nah, jadi mereka ini sama-sama dipercaya oleh market-market besar untuk listing di dalam marketnya mereka. Jadi sehingga Shiba Inu dan Kishu Inu ini sama-sama bisa menjadi koin meme yang kedepannya juga bisa berpotensi. Dalam tanda kutip bisa berpotensi ya teman-teman. Nah, kemudian kalau misalnya kita buka melalui websitenya, kalau Shiba Inu ini di sini websitenya yaitu SHIB Token yang saya sudah buka di atas ini, dan juga Kishu Inu yaitu kishu.com. Nah, kalau untuk websitenya kita bisa baca di sini bahwa Kishu Inu dan juga Shiba Token ini sama-sama koin meme. Dan koin meme ini sama-sama terdesentralisasi. Di sini Shiba Inu juga desentralisasi meme token. Kishu Inu ini juga termasuk dalam decentralized cryptocurrency. Dan juga koin ini berbasiskan dengan meme. Nah, kemudian kalau misalnya kita baca dulu di Kishu Inu ini, nah di sini dia juga menjelaskan bahwa kita akan mendapatkan instant reward setiap kita melakukan transaksi. Jadi setiap kita melakukan transaksi, 2% dari Kishu itu akan menjadi reward kepada holdersnya. Jadi kita akan secara otomatis, secara tidak langsung akan mendapatkan 2% dari koin Kishu ini yang nantinya akan masuk ke dalam wallet kita. Kemudian kita baca juga di sini ada komunitas, di mana Kishu Inu ini juga berdiri berdasarkan komunitas, di mana dimiliki juga oleh komunitas. Semuanya didedikasikan kepada komunitasnya. Dan di sini kita juga bisa baca bahwa ternyata di Kishu Inu ini selain adanya komunitas, ternyata juga ada volunteer yang antusias dalam mengembangkan Kishu ini ke depannya. Lalu kalau kita baca lagi yaitu secure and safe, di mana Kishu ini memiliki smart contract yang sudah diaudit oleh tim yang profesional, sehingga keamanan dari koin ini bisa terjamin. Dan kemudian Kishu Inu ini juga memiliki likuiditas, yaitu liquidity pool, di mana tokennya ini akan di-burn sedikit demi sedikit. Kalau kita bisa bandingkan dengan Shiba Inu juga, yaitu yang pertama, Shiba Inu ini juga sama-sama berdiri berdasarkan meme. Kemudian Shiba Inu ini juga berdasarkan komunitas. Nah, kita bisa baca di sini yaitu mengenai komunitas dari Shiba Inu, di mana Shiba Inu ini komunitasnya memiliki komunitas yang selalu bertumbuh, di mana terdapat 150.000 orang lebih yang berada di komunitas Shiba Inu ini
di grup-grup yang berbeda. Dan kemudian Kishu Inu ini kita bisa melihat tadi bahwa di sini juga ada liquidity pool di mana tokennya ini di burn. Kalau kita bisa bandingkan dengan Shiba Inu, sama. Shiba Inu yang kita bisa tahu kemarin bahwa 50%-nya disimpan di dalam Uniswap dan juga 50%-nya di burn di dalam Vitalik Buterin. Di mana liquidity pool di sini itu di Shiba Inu itu adalah liquidity pool di dalam Uniswap. Jadi dalam Uniswap itu ada tersedia liquidity pool di mana nantinya token itu juga secara 50% akan di burn di Uniswap tersebut. Kemudian kalau misalnya kita bisa baca lagi, nah di sini ada cara pembelian dari Kishu Inu, yaitu melalui MetaMask Wallet dan juga sebagainya. Nah di sini ada tokenomics-nya, yaitu Kishu. Kemudian yang tadi 2%-nya dijadikan sebagai reward dari setiap transaksi. Kemudian memiliki total supply 100.000 triliun. Nah, kemudian Kishu Inu memiliki 170.000 holders. Dimana kalau misalnya kita bandingkan dengan Shiba Token, Shiba Inu ini memiliki total holders yaitu mencapai 500.000 holders. Yang sempat kemarin kita bahas di beberapa video sebelum ini, di mana Shiba Inu ini mengalami kenaikan yang pesat di dalam holdersnya. Kemudian di sini ada market cap-nya, dan juga harga saat ini yaitu masih jauh di bawah dari Shiba Inu. Di mana Shiba Inu kita bisa tahu bahwa harganya yaitu sekarang mencapai 0, sekian 6. Nolnya ada 5 kali. Sementara di Kishu Inu ini nolnya masih mencapai 8 kali. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai Kishu Swap. Di mana Kishu Inu ini memiliki swap sendiri. Yang jika kita bandingkan dengan Shiba Inu juga akan nantinya mempunyai swap sendiri, yaitu adalah Shiba Swap. Nah, Kishu Inu ini bedanya di sini swapnya sudah tersedia, yaitu swap yang berbasis dengan DEX atau desentralisasi exchange, sama seperti Shiba Inu juga berdasarkan DEX. Kemudian juga berdasarkan ERC20, Shiba Inu tadi juga berdasarkan ERC20. Kemudian kalau misalnya kita buka di sini Kishu Swap, nah, kita bisa buka di sini, ada swap, ada pool, PowPrint, dan juga sebagainya. Nah, PowPrint ini nanti ada di dalam white paper dari Kishu Inu ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan Shiba Inu ini Shiba Swap-nya juga masih belum listing, dan juga kedepannya sebentar lagi mungkin akan listing juga. Jadi sama-sama Shiba Inu dan juga Kishu Inu memiliki swap-nya masing-masing. Nah, kemudian kita bisa kita lihat di dalam moon map-nya. Nah, kita bisa tahu di sini ada fase 1 sampai fase keempat. Ya, yaitu sama-sama seperti Shiba Inu. Di fase pertama, mereka listing di CoinMarketCap dan juga CoinGecko. Kemudian fase 2, fase 3, di mana fase 3 ini Kishu Inu sudah menyelesaikan Kishu Swap, sementara Shiba Inu masih belum menyelesaikan dari Shiba Swap-nya. Kemudian kalau misalnya kita lihat di fase 4 ini sedang berjalan dan juga masih belum selesai. Nah, kita bisa tahu bahwa di fase keempat ini Kishu Inu ingin membuat sebuah NFT marketplace, di mana Shiba Token ini juga ada nantinya NFT marketplace yang tersedia di dalam Shiba Swap-nya. Jadi untuk Shiba Inu dan juga Kishu Inu ini sebenarnya masih sama-sama belum rilis dalam NFT marketplace-nya. Kemudian yaitu ada Kishu Swag, yaitu mengenai merchandise dan juga sebagainya. Nah, lalu kalau kita next, yaitu ada tim-timnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita bisa membaca mengenai white paper-nya. Nah, di sini ada white paper dari Kishu Inu yang kalian semua bisa membaca lebih jelasnya lagi, lebih detailnya lagi mengenai Kishu Inu ini.
Nah, kemudian saya di sini mau membahas mengenai ekosistem dari Kishu Inu, di mana kita bisa tahu bahwa ekosistem dari Shiba Inu ini adalah untuk membentuk atau membuat 3 koin ini, yaitu SHIB, Leash, dan juga Bone, di mana setiap koin ini memiliki tujuan yang berbeda-beda. Nah, tetapi dengan Kishu Inu di dalam white papernya ini, dia memiliki ekosistem yang berbeda-beda juga, yaitu memiliki 4 ekosistem, di mana ekosistemnya itu Kishu Inu ini mau membuat sebuah Kishu Swap, kemudian Kishu Pawprint, Kishu Crate, dan juga Kishu Swag. Nah, setiap ekosistem ini memiliki tujuan yang berbeda-beda, di mana di Kishu Swap ini mereka memiliki tujuan yaitu sebagai desentralisasi exchange yang terbesar dan juga yang teraman. Kemudian di Kishu Pawprint, dia mau membuat bertujuan untuk membuat aplikasi di mana kita bisa mengecek atau men-track Kishu Inu kita secara real time. Kemudian di Kishu Crate ini dia mau membuat komunitas NFT terdesentralisasi. Dan juga di Kishu Swag mereka mau membuat merchandise dari token ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan Shiba Inu, mereka memiliki ekosistem di mana Shiba Inu, di mana SHIB token ini akan menjadi Shiba Swap, yaitu desentralisasi exchange. Kemudian Leash ini, yaitu bisa menjadi reward daripada kita mempunyai koin Shiba. Dan juga Bone ini, yaitu sebagai Power of DeFi to the next level, yaitu bisa mengembangkan project-project DeFi ke depannya dengan token Bone ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita baca lagi di white papernya, ini ada roadmap-nya yang seperti tadi. Kalau misalnya kita buka di Shiba Inu juga ada white papernya. Kalau misalnya teman-teman mau membahas lebih jelasnya lagi, nah, jadi seperti itu kurang lebih perbandingan dari Kishu Inu dan juga Shiba Inu ini. Yang menurut saya mereka ini sama-sama memiliki potensi yang bagus dari project-project ke depannya. Nah, jadi seperti itu.